Penguasaan dan industrialisasi sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia menjadi isu yang kian relevan di tengah ancaman dampak lingkungan yang kian memburuk, termasuk keterbukaan pendapatan negara di sektor ini yang masih menjadi tantangan. Salah satunya akses informasi dan keterbukaan yang masih tertutup rapat. Investigasi PSDK atau Pusat Sumber Daya Komunitas yang berbasis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah bagian dari lanjutan advokasi sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam tim saat ini. Salah satu tujuannya adalah melakukan pemetaan penguasaan dan pengusahaan lahan untuk garapan petani. PSDK melakukan proses investigasi tata kelola perkebunan di wilayah PTPN 8 Kertasari, Kabupaten Bandung. Lahan peninggalan Belanda ini merupakan area perkebunan kina yang kini terlantar dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami sayuran. Ternyata ketika kita investigasi banyak persoalannya. Yang pertama mungkin kita temukan perkebunan Afdeling Cikembang ini yang tadinya komoditinya kina sekarang sudah beralih fungsi gitu kan. Jadi sayur mayur seperti yang kita lihat, sayur mayur terus tanaman kopi. Jadi ada komoditi yang seharusnya kina gitu kan. Sekarang si kebun itu jadi kopi. Nah, lahannya juga sudah digarap sama masyarakat, yaitu tumpang sari sayur seperti itu. Dengan adanya program PMDK ini menandakan bahwa PTPN itu tidak mampu mengelola lahannya. Lahan yang dimandatkan oleh negara untuk turut menyumbang kepada negara. Sehingga ini momentum bagi kita semua, bagi para petani maupun buruh tani, sudah saatnya bersatu bersama-sama mengambil alih tanah tersebut. Karena secara hukum itu diperbolehkan dengan syarat bahwa hak itu sudah habis dan hak itu sudah benar-benar ditelantar. Karena ketika investasi kita, kenapa masyarakat masuk ke lahan PTPN yang saat ini dikelola masyarakat, itu karena apa? Karena ditelantar oleh PTPN. Penggarapan lahan di Afdeling Cikembang ini mengolah lahan seluas 400 hektar dengan perjanjian pihak PTPN 8. Saat ini masyarakat Cikembang sudah melakukan MOU soal perjanjian penggarapan lahan tersebut, namun hasil sewa lahan antara pihak PTPN 8 dengan masyarakat dinilai belum terbuka apakah menjadi sumber pendapatan negara atau tidak. Masyarakat sudah mulai merambah. Kina itu sudah tidak produktif dan tidak ada peremajaan dari PTPN 8. Jadi si masyarakat merambahlah atau mereklaming lahan-lahannya karena pihak PTPN itu tidak meremajakan kembali komoditi kina seperti itu. Jadi si masyarakat merambah lahan dengan menanam sayur. PSDK pun melakukan pengkajian terhadap isu ini dengan metode investigasi untuk mendalami duduk perkara pengelolaan lahan di wilayah PTPN 8. Adapun tahapan investigasi ini meliputi persiapan tim, pendalaman isu, observasi lapangan, pengumpulan wawancara, hingga melakukan pertemuan bersama petani, pemerintah maupun pihak terkait. Tantangannya kalau ke pemerintah desa gitu kan, orientasi kita itu dicurigai seperti apa, apalagi kalau ke pihak kebun. Otomatis kalau kita tidak masuk sama sekali gitu kan, tapi dengan cara-cara lain gitu kan, lewat mandor, lewat sinder, kita itu ngaku dari mahasiswa lah gitu kan, dari ada penelitian atau apa, baru dia mau menerima gitu kan. Dan pihak perkebunan juga tidak begitu terbuka kalau ngomong data gitu kan. HGU-nya seperti apa itu tidak terbuka seperti itu. Tapi kalau untuk blok-blok gitu kan, blok di sini ada beberapa blok ternyata gitu kan. Dari sekian ratus hektar itu
HGU-nya itu ada berapa blok, dan itu pun peta bloknya peta blok tanaman kopi, bukan HGU blok HGU. Tim PSDK yang terdiri dari 5 orang ini melakukan investigasi selama 6 bulan. Berbagai pendekatan untuk mengakses informasi pun menjadi tantangan saat di lapangan. Namun dengan pendekatan non-formal, termasuk melakukan samaran, menjadi salah satu teknik investigasi yang berhasil mereka lakukan dalam pencarian data. Berbagai data lapangan, wawancara, maupun dokumen penting lainnya mereka olah untuk selanjutnya dilakukan proses konfirmasi dan menguji laporan hasil investigasi. Pertemuan dengan warga maupun pemerintah desa menjadi tahap penting dalam proses investigasi ini. Data kita kumpulkan, kita diseminasi gitu kan, kita juga menyebar kuesioner ke petani gitu kan. Terus kita organisir melalui FGD. FGD kita presentasikan ke petani bahwa kondisi perkebunan, tata kelola kebun ini seperti ini, seperti itu. Investigasi adalah cara yang sah dan dilindungi oleh undang-undang untuk mendorong keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi kunci dalam mendorong ekosistem pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, termasuk dalam membuka sektor pendapatan negara yang lebih bertanggung jawab.